Perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah dan sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran SKI. Dosen pengampu Eni Kusmawati, Magister Studi Islam, oleh kelompok 2 Abdul Munir Sirat, Khairul Mustafa, Siska Sofia Rohim. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan berbagai materi tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah dan sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Perjalanan kehidupannya merupakan sebuah sejarah kepemimpinan yang sangat penting bagi umat manusia. Selama 13 tahun hidup di kota Mekah, Rasulullah SAW serta para pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas, mereka diusir dan harta benda mereka disita. Pada saat beliau memikirkan rencana untuk berhijrah dan menantikan perintah Allah, turunlah wahyu yang memerintahkan beliau supaya meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib atau Madinah. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah dan bergabung dengan kaum Ansor. Mulailah mereka sadar bahwa kota Madinah merupakan tempat yang aman dan mendukung bagi dakwah Islam. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi keluar dari rumah sahabatnya Abu Bakar. Mereka bersama-sama keluar bukan dari pintu depan, tetapi dari dalam celah rumah ke jalan belakang untuk menuju Gua Tur. Di perjalanan itu, beliau tempuh dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasa digunakan menuju Yaman, bukan lewat jalur utara yang biasa ditempuh para pejalan ke Madinah. Di Mekah, tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah sangat kecewa dan kesal karena gagal menangkap dan membunuh Rasulullah. Mereka menugaskan para pencari jejak untuk melakukan pencarian dan menjanjikan hadiah besar berupa 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menemukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka terus berusaha mencari di mana keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar hingga sampai di Gua Tur. Untuk selanjutnya, Rasulullah SAW mempunyai beberapa langkah dan strategi dalam mewujudkan dakwahnya. Di antaranya yaitu dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun pranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Kemudian strategi kedua, Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban baru adalah menciptakan sebuah persaudaraan. Terdapat beberapa sebab utama Rasulullah bersama para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Di antaranya yang pertama, perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam, sedangkan kota Mekah sebaliknya. Yang kedua, nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negaranya, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Dan yang terakhir, tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Mekah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Setelah melakukan strategi dan langkah tersebut, kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
ketika berdakwah di Madinah, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah, yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana di dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting, yaitu kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang.